Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal aljabar dan program linear. Langsung saja soal yang pertama. Sistem persamaan linear berikut mempunyai solusi konsisten apabila sistem persamaan linear akan konsisten atau memiliki solusi jika P per R tidak sama dengan Q per S. Kita coba kali silang, P kali S tidak sama dengan Q kali R. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 2, sebuah perusahaan memproduksi dua jenis perahu karet, yaitu perahu karet berkapasitas 2 penumpang dan perahu karet berkapasitas 4 penumpang. Setiap pembuatan perahu karet berkapasitas 2 orang membutuhkan waktu 0,9 jam kerja dari bagian kerja pemotongan dan 0,8 jam kerja dari bagian perakitan. Setiap pembuatan perahu karet berkapasitas 4 orang membutuhkan waktu 1,8 jam kerja dari bagian kerja pemotongan dan 1,2 jam kerja dari bagian kerja perakitan. Jam kerja maksimal yang tersedia dari bagian pemotongan dan bagian perakitan adalah 864 dan 622 jam per bulan. Perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan $25 untuk setiap pembuatan perahu karet berkapasitas 2 penumpang dan $40 untuk setiap pembuatan perahu karet berkapasitas 4 penumpang. Fungsi tujuan masalah program linear agar perusahaan mendapatkan keuntungan maksimal adalah, dari soal ini yang ditanyakan hanya fungsi keuntungan maksimumnya. Fungsi keuntungannya adalah $25 untuk perahu yang berkapasitas 2 dan $40 untuk perahu yang berkapasitas 4. Nah, jadi fungsi maksimumnya adalah kalau kita dimisalkan menjadi 25A ditambah 40B. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3, diberikan sebuah segitiga ABC dengan titik sudut A 2 min 3 1, B min 1 3 min 1, dan C 2 0 3. Luas daerah segitiga ABC tersebut adalah, pertama kita tuliskan titik sudut ABC, lalu kita buatkan segitiga ABC-nya. Kita buatkan sebuah vektor, maka untuk mencari luas daerah segitiganya, luasnya itu sama dengan setengah panjang vektor AB dikali vektor AC. Kita cari vektor AB berarti B dikurangi A. Nah, min 1 dikurangi 2, 3 kurangi min 3, min 1 kurangi 1. Jadi hasilnya adalah min 3, 6, dan min 2. Begitu pula untuk vektor AC berarti C dikurangi A. 2 dikurangi 2, 0 dikurangi min 3, dan 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0, 3, 2. Selanjutnya kita cari perkalian vektor AB dikali dengan vektor AC dengan menggunakan cara sarus. Kita kalikan I 6 dan 2 jadi 12I. Kemudian kita kalikan J min 2 dan 0 jadi min 0J. Kemudian K min 3 dan 3 jadi min 9K. Selanjutnya kita kurangkan dengan perkalian K 6 dan 0 jadi 0K. Kemudian I kali min 2 kali 3 jadi min 6I. Terakhir J kali min 3 kali 2 jadi min 6J. Hasilnya kita kurangi 12I dikurangi min 6I jadi 18I. Min 0J dikurangi min 6J jadi plus 6J. Min 9K dikurangi 0K jadi min 9K. Jadi hasilnya adalah 18I ditambah 6J min 9K. Jadi luas segitiganya yaitu luas tengah jajar genjang atau setengah panjang vektor AB dikali vektor AC. Nah, jadi setengah akar 18 kuadrat tambah 6 kuadrat ditambah min 9 dikuadratkan. 18 kuadrat 324 ditambah 6 kuadrat 36 ditambah min 9 kuadrat 81. Jadi jumlahnya adalah akar 441. Itu adalah 21. Setengah kali 21 adalah 10 setengah. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4, dual dari program linear berikut ini adalah, diketahui fungsi minimumnya adalah Z sama dengan min 3A dikurangi 4B ditambah 2C. Untuk fungsi kendalanya negatif A dikurangi 4B ditambah C lebih besar sama dengan negatif 4. Negatif A kurangi 2B ditambah C lebih besar dari sama dengan negatif 2. 2A ditambah B dikurangi 4C lebih besar sama dengan negatif 1. Dan ABC lebih besar sama dengan 0. Dalam program linear ada dual dan primal. Persamaan yang ada dalam soal itu adalah primal, maka kita akan mencari dualnya. Untuk membuat dual dari sebuah primal, yang pertama konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Konstanta ruas kanan primal kita jadikan fungsi tujuan dual. Karena dual bisa dikatakan balikan, karena fungsi tujuannya minimum, maka kita akan ganti menjadi fungsi tujuannya adalah maksimum. Z-nya kita ganti karena di pilihan gandanya menjadi P, kita gunakan P.
Ini akan kita jadikan fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuannya maksimum P sama dengan negatif 4X dikurangi 2Y dikurangi Z. Kemudian semua kolom primal menjadi kendala dual. Kita jadikan kolom primal yang pertama menjadi kendala dual. Kita jadikan baris menjadi min X dikurangi Y ditambah 2Z kurang dari sama dengan negatif 3. Karena di sini tandanya lebih besar sama dengan, maka kebalikannya menjadi kurang dari sama dengan. Kemudian koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan dual. Jadi negatif 3-nya pindah menjadi negatif 3 sebagai ruas kanan dual. Untuk kolom kedua kita jadikan baris, maka menjadi negatif 4X dikurangi 2Y ditambah Z kurang dari sama dengan negatif 4. Dan untuk kolom yang ketiga kita jadikan baris menjadi X ditambah Y dikurangi 4Z kurang dari sama dengan 2. Untuk fungsi pembatasnya tetap, cuman kita ganti A, B, C menjadi X, Y, Z. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 5. Pasangan terurut A, B, C merupakan solusi dari persamaan. Maka nilai A ditambah B tambah C sama dengan, kita misalkan matriks yang berurut 3 kali 3 itu sebagai A, X, Y, Z sebagai X, dan 158 sebagai matriks B. Maka untuk mencari X sama dengan inverse dari matriks A dikali matriks B. Jadi X-nya itu adalah X, Y, Z sama dengan A inverse adalah matriks yang berurut 3 diinverskan. Kemudian dikali B-nya itu adalah 158. Rumus untuk inverse A adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Kita cari determinan matriks A, matriks berurut 3 kali 3 dengan cara sarus. 1 kali 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Negatif 3 kali negatif 1 kali 1 hasilnya 3. 2 dikali 3 dikali 2 hasilnya 12. Kita jumlahkan. Kita kurangkan dengan 2 kali 1 kali 1 hasilnya 2. Kemudian 1 dikali negatif 1 kali 2 hasilnya negatif 2. Negatif 3 dikali 3 dikali 0 hasilnya 0. Jadi diperoleh determinannya adalah 15. Baiklah, kita akan menentukan adjoin matriks A. Nah, matriks A-nya itu matriks berurut 3 kali 3, 1 min 3, 2, 3, 1 min 1, 1, 2, 0. Kita akan tutup baris pertama, kolom pertama. Nah, jadi tinggal tersisa kofaktornya itu adalah 1 min 1, 2, 0. Selanjutnya kita tutup baris pertama, kolom kedua. Nah, kita tuliskannya ke bawah karena ditranspos ya. Jadi tersisa 3 min 1, 1, 0. Selanjutnya kita akan tutup baris pertama, kolom ketiga ya untuk menentukan ini. Nah, jadi kita tutup, kan hasilnya adalah 3, 1, 1, 2. Selanjutnya untuk menentukan yang ini, kita akan tutup baris kedua, kolom pertama. Nah, jadi tersisa min 3, 2, 2, 0. Selanjutnya untuk menentukan yang ini, kita akan tutup baris kedua, kolom kedua. Nah, sehingga tersisa 1, 2, 1, 0 ya, 1, 2, 1, 0. Nah, selanjutnya untuk menentukan yang ini kita akan tutup baris kedua, kolom ketiga. Nah, jadi tersisa 1 min 3 dan 1, 2. Untuk menentukan yang ini maka kita tutup baris ketiga, kolom pertama. Jadi tersisa kofaktornya min 3, 2, 1, min 1. Untuk menentukan yang ini kita tutup baris ketiga, kolom kedua. Maka tersisa kofaktornya 1, 2, 3, min 1. Dan untuk menentukan yang ini maka kita tutup baris ketiga, kolom ketiga. Jadi tersisa kofaktornya 1 min 3, 3, 1. Selanjutnya menentukan determinan matriks berurut 2 kali 2. Nah, jadi 0 dikurangi min 2 maka hasilnya adalah 2 dan tandanya adalah positif. Selanjutnya 0 dikurangi 4. Nah, hasilnya adalah negatif 4 karena tandanya negatif maka menjadi positif 4. Selanjutnya adalah 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Selanjutnya diperoleh 1 karena tanda negatif maka menjadi negatif 1. 0 kurangi negatif 2 jadi negatif 2. Negatif 7 tandanya negatif jadi positif 7. 6 kurangi 1 hasilnya adalah 5. 2 tandanya negatif maka menjadi negatif 5. 1 dikurangi min 9 maka hasilnya adalah 10. Sehingga diperoleh adjoin matriks A nya itu adalah 24 min 1 min 27, 5 min 5 dan 10.
Akan menentukan inverse matriks A, yaitu 1/determinan A kali adjoinnya. Nah, kita sudah cari adjoinnya, sehingga 1/15 dikali matriks ordo 3 kali 3 adjoinnya tadi, sehingga diperoleh hasilnya 2/15, 4/15, 1/15, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita dapatkan inverse dari matriks A, kita kalikan dengan matriks B 1, 5, 8. Maka diperoleh hasilnya adalah 2, 3, dan 4. X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya 4. Atau A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 4. Sehingga diperoleh nilai A tambah B ditambah C adalah 2 ditambah 3 ditambah 4, sehingga hasilnya adalah 9. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.